udah 5 orang, udah 6 orang yang join. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Aduh, kayaknya keganti filter ya. Halo, Kak Tika. Katanya di sini hujan teman-teman. Kalian gimana nih kabarnya hari ini? Halo. Baik, aku juga baik. Oke. Yang lain gimana? Udah siap untuk kita ngobrol-ngobrol bareng nih sama narasumber kita? Ini baru ada 5 orang yang join. Oh iya, jangan lupa untuk panggil teman-temannya ya. Soalnya live-nya dikit lagi udah mau mulai nih. Halo. Ayo yang lain jangan lupa panggil temennya. Yuk. 1 menit lagi kita mulai nih live-nya. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Soalnya topiknya tuh bagus banget. Halo Alina. Oke, halo sahabat kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan selamat datang kembali di acara ngoceh atau ngobrol cerita hebat bersama Yayasan Kokalbe. Nah, aku mau ucapin terima kasih untuk sahabat kakak yang udah join di live ini. Halo, it's me. Halo. Halo Kia. Nah, jadi sambil kita nunggu narasumber kita, mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu ngoceh atau tahu tapi udah lupa nih. Jadi aku mau ingetin lagi kalau ngoceh itu adalah program ngobrol dan diskusi santai melalui live Instagram seperti saat ini dengan sahabat kakak yang telah menjadi penerima manfaat dari program Yayasan Kokalbe. Nah, selain itu ngoceh juga terkhusus untuk orang-orang yang telah aktif berkontribusi secara nyata dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan juga pendidikan yang semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semuanya. Nah, sebelumnya aku mau kenalin diri dulu nih, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang dan juga tak sayang maka tak cinta. Jadi, halo sahabat kakak semua. Perkenalkan, aku Aisyah, salah satu awardee G2 pada tahun 2023. Nah, sekarang kesibukan aku sebagai mahasiswa semester 3 pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Jadi, salam kenal ya semuanya. Oh ya, jangan lupa panggil teman-temannya ya untuk gabung di live ini. Nah, kali ini seperti yang tertera di judul nih, kita bakal bahas topik terkait lingkungan. Ada yang tahu nggak tema kita tentang apa? Ayo, yang udah baca pamfletnya pasti udah tahu nih kita temanya tentang apa. Ada yang tahu? Ada yang mau jawab temanya tentang apa? Judul besar tema kita, dan bahkan ada di judul juga loh teman-teman. Ada yang tahu? Ayo, siapa tuh ada yang tahu nih? Ayo, masa nggak baca pamflet? Pasti baca dong sebelum join di sini. Ah, betul. Aduh, nama kamu susah banget. Nama IG-mu susah banget, tapi betul. Merawat bumi, merawat Indonesia. Jadi, tema kita hari ini udah betul ya, tentang merawat bumi, merawat Indonesia. Nah, mungkin teman-teman berpikir nih, kenapa sih ambil tema itu gitu kan? Kenapa nggak tema yang lain aja? Nah, mengingat Indonesia itu teman-teman adalah negara yang memiliki ribuan hampir banyak banget tantangan lingkungan di sana, seperti polusi mungkin, kemudian deforestasi dan juga perubahan iklim seperti yang teman-teman rasain saat ini.
Nah, yang dimana perubahan iklim itu mengancam mengancam banyak kelestarian lah dari alam Indonesia itu. Dan dalam rangka HUT RI kemarin 2017 kemarin itu yang ke-79, kita itu diminta untuk menggali lagi, memunculkan lagi semangat untuk meningkatkan semangat kita sebagai generasi muda tentang pentingnya menjaga dan merawat lingkungan kita. Karena kita tahu kan kalau kita anak muda tuh sebagai istilahnya bibitnya bangsa lah, karena kita yang bakal terusin bangsa ini. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi gitu kan. Jadi kita harus sama-sama merawat bumi ini teman-teman untuk masa depan bangsa. Dan ternyata merawat bumi juga tuh menjadi salah satu bentuk untuk meningkatkan sifat patriotisme, atau enggak istilahnya sifat kepahlawanan lah dalam diri kita, karena kita ini menghargai pemberian dari pahlawan kita. Jadi dengan cara kita berterima kasih yaitu dengan merawat bumi ini gitu teman-teman. Jadi harus semangat ya untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, kebetulan nih teman-teman, untuk topik kita hari ini kita kedatangan narasumber dari saling.id. Mungkin teman-teman udah ada yang follow ya, atau cek-cek Instagramnya. Jadi saling.id itu platform yang bergerak di bidang lingkungan gitu. Nah, nama narasumber kita yaitu ada Kak Ruswanto nantinya. Nah, beliau merupakan co-founder sekaligus COO dari saling.id ini. Jadi teman-teman harus manfaatin peluang itu untuk menggali lebih dalam lagi informasi-informasi terkait lingkungan, karena beliau adalah aktivis dari lingkungan itu sendiri. Pastinya banyaklah ilmu-ilmu yang beliau tahu tentang lingkungan. Dan aku juga ngajakin teman-teman, sahabat kakak semua untuk aktif berpartisipasi melalui kolom komentar untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan, dan juga melalui box question ini. Kalau teman-teman lihat yang kayak bunder-bunder tanda tanya, itu boleh juga kirim di situ pertanyaannya teman-teman. Oke. Nah, sambil kita nungguin narasumber kita join, kita sapa-sapa dulu nih yang baru join. Masih banyak nih yang baru join ya. Ada Kak Putri, halo Kak Putri. Kemudian Kak Renaldi, halo. Kak Tita, halo. And then ada Kak siapa nih, Kak Ika, halo Kak Ika. Siapa lagi ya? Ada Kak Aulia. Wah, banyak ya yang join. Teman-teman jangan lupa share ke temannya juga ya, supaya makin banyak yang dapat informasi gitu loh tentang lingkungan. Soalnya info lingkungan tuh bermanfaat banget teman-teman. Apalagi kan teman-teman rasain gak sih kalau Indonesia tuh, nggak usah Indonesia deh, daerah teman-teman aja deh, itu iklimnya tuh udah nggak menentu. Kadang hujan deras, kadang panas banget gitu. Terus hujannya tuh kadang cuman beberapa menit gitu loh, tiba-tiba langsung panas banget gitu, kayak nggak menentu kan. Bahkan kutub utara ya kalau nggak salah itu udah hampir meleleh teman-teman. Itu saking dahsyatnya climate change. Jadi ini penting banget sih untuk teman-teman tahu gimana cara kita merawat lingkungan, apalagi Indonesia. Apalagi Indonesia kan terkenal dengan wilayah khatulistiwa ya, dan juga banyak banget sumber daya alam seperti flora fauna. Pastinya dengan perubahan lingkungan tuh bakal terancam mereka. Ada mungkin hewan-hewan yang nggak bisa tinggal di lingkungan yang panas banget. Padahal Indonesia tuh dulu nggak panas kayak gini gitu loh. Oke. Halo. Ini nama kalian susah-susah disebut, Masya Allah. Sama kayak nama IG ku juga agak susah disebut. Halo Nabila. Kita cek dulu apakah narasumber kita udah join teman-teman. Belum ya. Halo. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk kirim pertanyaannya ya teman-teman, supaya nanti kalau narasumber kita udah join, aku bisa bacain pertanyaan dari teman-teman semua ke beliau.
gitu. Oh iya, di teman-teman cuacanya gimana nih? Apakah lagi hujan mungkin atau lagi panas terik? Tapi kayaknya kalau udah siang menjelang sore gini udah nggak terik banget ya mataharinya. Kalau di aku sih lagi hujan teman-teman. Tapi hujannya ya seperti aku bilang tadi, hujan-hujan sepersekian menit gitu. Terus redah. Lagi panas di Zahra. Oh iya, Zahra asli mana? Lagi panas. Oh ini nih udah ada narasumber kita. Ayo kita undang aja ya teman-teman. Oke. Kita tunggu ya teman-teman. Halo Kak. Halo Kak Pasra. Aku jelas Kak? Halo, sudah, sudah, sudah cukup jelas. Sebelumnya izin nggak? Ya aku belum muncul kakaknya. Ini mungkin apakah aku Halo, yang halo, lagi... Tapi ya soalnya aku muncul di nggak ya, aku? ah, ya aku muncul yang Aisyah. Hmm, itu nggak apa-apa deh. Mungkin emang lagi masalah jaringan kali ya. Oh ya sebelumnya aku mau ucapin selamat datang nih ke kakak Kak Ruswanto. Kakak biasa dipanggil apa nih kak? Oke, Wanto aja. Wanto. Oke. Halo Kak Wanto. Oke, Gimana nih kabarnya kak? halo Aisyah, salam. Alhamdulillah. Kalau pribadi sehat, cuma negara yang lagi nggak baik. Iya ya karena barusan lagi demo itu. Oke. Mm-mm. Gimana nih kak? Bukannya akhir ini? Gimana nih kak Apa? kesibukannya? Halo, halo, halo. Oh, Barusan suaranya putus. oh ya. Kalau Iya. kesibukan hari ini ya kebetulan lagi ngerjain beberapa project juga disaling sambil yang ngerjain beberapa kerjaan pribadi lah. Oke. Semangat ya kak. Oh iya, Nah, kakak udah terima siap kasih belum nih banyak. jadi ngobrol-ngobrol bareng nih Sudah, sama sudah. sahabat kakak? Ya, Oke deh. sudah. Kalau kita move ya kak. Nah sebelumnya mungkin kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat kepada ya sahabat kakak. Mungkin di sini masih ada nih yang penasaran kira-kira narasumber Hmm. kita tuh dari mana sih gitu kan? Oke, kalau kakak dipersilahkan. Halo, oke, perkenalkan nama saya Ruswanto, gitu ya, biasa di saat ini saya aktif di salah satu NGO gitu ya, organisasi non pemerintah, namanya Sahabat Lingkungan. Jadi 2018 karena punya keresahan yang sama di bidang lingkungan, kemudian kita itu isu awalnya sebetulnya kita Kak Ruslan, resah karena ada izin kak halo suaranya putus-putus nih kak. halo halo adakah suaranya ada. Oke, udah muncul kak, tapi kadang hilang-hilang. Tapi nggak apa-apa. Halo kak, Halo, kawan halo, tuh, halo, halo, halo halo, halo. kak. Oke, sudah kak. Oke, saya lanjutin ya. Jadi saling sendiri sebetulnya berawal atau lahir dari keresahan gitu. Jadi waktu itu saya bersama dua orang teman terkhusus di Sukabumi gitu ya. Waktu itu sedang ada ini kita waktu itu concern terhadap isu ada pembangunan yang sangat gitu. Padahal setelah kita telusuri ternyata
izinnya itu belum muncul gitu ya. Nah, itu satu isu. Terus di sisi lain, ternyata di bawah bukit itu ada salah satu sumber mata air yang menghidup, yang ya si sumber mata air ini dipakai untuk masyarakat banyak lah gitu ya, si fungsinya banyak gitu. Sementara ketika si mata airnya kan jadi berkurang bahkan bisa hilang gitu ya. Halo Kak, halo Halo, kawan toh. halo, Halo ya. halo, halo. Yang Oke Kak. yang kamu aman pada ada suaranya? Iya Kak, di aku baru ada tadi ada terputus Baru sedikit. ada. Mungkin dari Oke. Halo. ya. Iya. Oke, aman Kak. Sudah selesai Kak. Halo kawan toh. Sekarang. Sahabat Kakak suaranya kawan toh. Atau di Halo, aku aja halo. ini yang enggak. Ah, baru muncul Iya, lagi Kak. teman-teman baru muncul lagi. Padahal kalau suara kamu di aku nggak hilang sama sekali dari tadi, ada terus. Oh iya Kak, oh nggak apa-apa kayaknya. Jaringan emang ini, aduh. Oke. Nah, ternyata kawan Tony bisa dibilang lingkungan ya, dan ternyata saling ID itu muncul karena bentuk keresahan dari kakak dan teman kakak. Ya, Oh, ya nah, betul. banget berarti. Dan saling.id ini udah besar ya, kak udah, wah udah terkenal banget. Semangat. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Wanto dan temennya. Dari hal kecil bisa menjadi hal yang besar dan juga memberikan manfaat bagi semua orang, memberikan informasi tentang lingkungan bagi orang banyak. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, sesuai tema kita yaitu tentang Mm-mm. lingkungan, kiranya nih, gimana sih pandangan kakak terkait lingkungan Indonesia, khususnya saat ini nih? Lagi kan lingkungan Indonesia tuh lagi Oke, buruk-buruk. lingkungan ya, ngomongin kondisi lingkungan di Indonesia itu Halo Kak? saat ini Iya, kita menghadapi atau mencerminkan, halo, 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 iya Kak, ya Kak, masuk. Masuk. kita sedang kita sedang menghadapi banyak tantangan lah gitu ya, dan tantangan-tantangan yang ada itu cukup kompleks gitu. Kalau saya melihat ya, baca-baca kemari sebetulnya usaha yang forestasi gitu ya, atau si penebangan hutan. Nah ini kan masih jadi masalah besar gitu ya. Meskipun ada upaya buat setiap tahunnya, meskipun ada upaya untuk ngurangin deforestasi dan meningkatkan reforestasi atau penanaman hutan kembali gitu. Oke. Bener ya Kak, Ada salah satu karena NGO yang sekarang tuh fokus. istilahnya Hmm, hmm, itu jadi yang pertama tadi deforestasi gitu ya. hmm, Terus kalau secara kuantitatif tuh cukup banyak gitu. Jadi menurut data dari halo Kak. suaranya, Dan halo. teman kalau saya lihat Kang Santo hilang kemarin ya, takutnya di aku aja Hmm, gitu. soalnya yang kamu di aku aman aja suaranya gitu. Tidak hilang sama sekali. Jadi kalau Oke, misalnya lanjut teman-teman lagi berarti ya. ya, Ah, oke, jadi tadi balik lagi ke itu, terutama hutan tropis itu dari 2018 sampai 2021 itu Indonesia tuh kita kehilangan
hutan itu sampai 300.000 hektar gitu ya. 300.000 hektar itu setara dengan 230 ribuan lapangan sepak bola. Jadi bayangin sebesar, sebanyak, dan Maaf nih Kak, ternyata katanya juga suara Kak Wanto putus-putus. putus-putus juga. Iya, Halo, halo. di sahabat Kakak juga Oh, putus-putus. oke, coba. Halo, halo. Ada suaranya nggak sekarang? Sekarang Sekarang udah ada Kak. aman kan, teman-teman? Halo, halo. Udah ada aman? Enggak Kak? Halo, halo. Aman Kak? Tadi secara kuantitatif kita cukup banyak kehilangan hutan sampai 300.000 hektar itu dari 2018 sampai 2021 itu periodenya cuma sekitar 4 tahun aja gitu ya. 300.000 hektar itu kalau misalkan teman-teman bayangin itu setara dengan 230 ribuan lapangan sepak bola gitu. Jadi bisa dibayangin kan sebesar dan seluas apa gitu. Itu bahkan entitas yang penting gitu ya bagi umat manusia untuk dalam menjalankan kehidupannya gitu. Itu yang pertama, kita ngomongin deforestasi. Terus yang kedua kita ngomongin kebakaran hutan karena ini berkaitan nih antara deforestasi dengan kebakaran hutan gitu ya. Iya. Kalau di Indonesia sendiri gitu ya, terkhusus ya, coba ini baca. Biasanya dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan untuk pertanian gitu ya. Nah ini tuh kayak kayaknya kebakaran hutan itu masalah tahunan yang sering kita alami lah gitu. Terutama misalkan kayak di Sumatera, di Kalimantan gitu ya. Mungkin kita yang di Jawa atau mungkin Aisyah di mana sekarang domisili? Di Sulawesi kah atau di Kalimantan? Di Sulawesi Kak. Sulawesinya mana? Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Mungkin kalau di Sulawesi. Iya Kak? Halo, halo. Kalau di Sulawesi gimana? Apakah sering mengalami kebakaran hutan atau enggak? Kalau di Sulawesi Tengah sih lebih ke pembabatan sih Kak, nggak ada kebakaran. Pembabatan ya. Pembabatan. Lebih ke deforestasinya ya. Berarti itu sebetulnya ya. Karena biasanya deforestasi itu yang berkaitan dengan kebakaran hutan. Kebakaran hutan memang biasanya lebih banyak di lahan gambut gitu ya. Terutama yang kita tahu banyak hutan gambut atau lahan gambut itu kan adanya di Sumatera dan di Kalimantan gitu ya. Iya. Terus kalau secara kuantitatif gitu ya, menurut data BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tahun 2023 itu ada sekitar 14.000 titik panas kebakaran hutan gitu ya. Nah, terus 6.000 diantaranya terdeteksi sebagai kebakaran aktif gitu ya. Nah, si angka ini sebetulnya bervariasi dari tahun ke tahun pada musim kemarau dan cuaca, terutama kayak sekarang tuh sebetulnya ini tuh rentan gitu ya, rentan si hutan-hutan itu mengalami kebakaran gitu. Karena kan cuaca kemarau sekarang kan berkepanjangan yang mungkin kalau di Jawa sendiri gitu ya, khususnya di Sukabumi, kita sudah mungkin beberapa minggu lah gitu ya, tidak ada hujan gitu, nggak mengalami hujan gitu. Nah, itu kalau misalkan kita ngomongin yang kedua, yang pertama tim deforestasi, yang kedua ada kebakaran hutan, yang ketiga ini juga sebetulnya berkaitan nih polusi udara gitu ya. Polusi udara itu biasanya kan terjadi di kota-kota besar gitu ya. Ya. Kalau di kota-kota besar biasanya dipengaruhi oleh emisi dan kendaraan bermotor. Gitu. Emisi dari kendaraan bermotor juga termasuk industri. Gitu. Nah, terus masalah ini juga diperburuk oleh kebakaran hutan. Gitu. Mungkin kalau kebakaran hutan itu si efek emisi atau si polusi udaranya atau asapnya itu kan nggak masuk ke mungkin Jawa, Sulawesi gitu ya, nggak kebagian, tapi kayak teman-teman kita yang tinggal di Sumatera, di Kalimantan itu bahkan sampai parah kan. Kayaknya di tahun sebelum 2020 tuh pernah gitu ya mengalami kita kebakaran hutan yang parah, bahkan sampai si asapnya diimpor ke negara lain sampai ke Malaysia, ke Singapura gitu ya. Kalau misalkan di Jawa memang si polusi udara ini kebanyakan disebabkan tadi oleh emisi kendaraan bermotor dan industri gitu. Nah, terus kalau misalkan secara data gitu ya, menurut ini misalkan kita fokus di Jakarta gitu ya, menurut data dari Air Visual di 2023 gitu menunjukkan bahwa
si kualitas udara di Jakarta ini sering mengalami kualitas yang buruk gitu ya. Misalkan kita mengukurnya kan ada pakai I atau indeks kualitas udara gitu ya. Nah, si angka AKI-nya ini, AKI-nya ini di Jakarta itu bisa mencapai 150 bahkan bisa sampai 200 gitu. Itu udah termasuk kategori ekstrim. Padahal si angkanya itu yang ideal itu sebetulnya dikatakan baik atau dikatakan sehat, dikatakan hijau itu 0 sampai 5, maksimal 50 gitu kan. Sementara di Jakarta tuh sudah 3 sampai bahkan sampai 3 sampai 4 kali gitu. 4 kali dari kondisi ideal gitu. Jadi ya bisa dibilang bukan gak layak lagi tapi sudah berbahaya bagi kesehatan kita gitu. Itu yang ketiga, kita ngomongin polusi udara. Terus masalah yang keempat yaitu kualitas air gitu. Nah, kualitas air di banyak daerah di Indonesia itu mengalami penurunan gitu ya, terutama akibat pencemaran dari limbah industri, pertanian, sampah gitu. Terus sungai-sungai besar, ini nggak cuma sungai tapi si laut juga, karena kan dari sungai otomatis nanti akan bermuara ke laut gitu ya. Seringkali tercemar dan udah banyak lah gitu ya sungai dan laut di Indonesia yang tercemar gitu. Kalau misalkan teman-teman ngelihat konten yang misalnya ada teman kita di Pandawara gitu ya, itu kan juga dia fokus di ngebersihin sampah, terutama kayak di muara-muara sungai yang berhubungan dengan laut gitu ya. Nah, terus kayak menurut data KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekitar 40% sungai-sungai di Indonesia itu menunjukkan kualitas yang tercemar berat gitu. Dengan tingkat pencemarannya dari BOD atau biochemical oxygen demand dan COD atau chemical oxygen demand itu melebihi ambang batas yang ditetapkan. Jadi udah sangat berbahaya meskipun masih ada 60%-nya, tapi kita jangan ngelihat yang banyak 60%-nya, tapi 40% nih gitu. Kalau misalkan di Jawa Barat kita ada sungai, oh bukan sungai Ciliwung, yang adalah sungai yang besar gitu ya. Nah, itu sudah parah gitu. Kalau di Jakarta kayaknya sudah nggak ada sungai yang sama sekali bersih gitu. Itu yang keempat, kita ngomongin tentang kualitas air. Terus yang kelima, masalah yang kelima yaitu mengenai pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah kan sampai saat ini masih jadi tantangan yang paling besar gitu ya. Terus banyak kota yang menghadapi masalah dengan sistem pengelolaan sampah yang tidak memadai, mengakibatkan pencemaran dan penumpukan sampah di lingkungan gitu ya. Pada akhirnya efek jauh. Terus kalau secara kuantitatif menurut data KLHK, Indonesia itu menghasilkan sekitar 68, juta ton sampah per tahun. Nah, ini data di tahun 2023. Terus cuma 7% aja nih dari sampah yang ada dari 68 juta ton ini yang diolah gitu ya, didaur ulang. Nah, sementara sebagian besarnya, hampir 93%-nya sampahnya itu lari ke TPA, tempat pemrosesan akhir, di mana sampai saat ini Indonesia ketika sampah lari ke TPA itu kan kita masih pakai sistem sanitary landfill gitu ya, si sampahnya ya ditumpuk terus-terusan aja. Sementara si kalau sampah ditumpuk kan si volume sampah setiap hari bertambah gitu ya, sementara si lahannya segitu-gitu aja. Nah, itu juga nanti akan jadi isu gitu. Ketika si sampahnya semakin hari semakin banyak, otomatis kan TPA penuh gitu. Makanya kita sebetulnya butuh solusi ini gitu. Gimana caranya supaya si mayoritas sampah ini nggak banyak yang lari ke TPA, tapi kita coba daur ulang. Terus yang keenam, kayaknya ini mungkin ini juga yang jadi isu yang sangat penting sekarang dibahas, yaitu tentang perubahan iklim gitu ya. Nah, Indonesia saat ini menghadapi dampak perubahan iklim ya, yang mungkin cukup signifikan gitu. Mulai dari peningkatan suhu, terus perubahan pola hujan, terus kenaikan air laut. Nah, terus efeknya apa sih gitu ya? Kayak ini kan kayak kita ngomongin perubahan iklim tuh ngomongin kayak sesuatu yang besar, sesuatu yang jauh gitu ya. Padahal sebetulnya itu dekat dengan keseharian kita gitu. Misalnya efeknya misalkan dari perubahan iklim ini bisa mempengaruhi ketahanan pangan, kesehatan gitu ya. Terus kayak kehidupan teman-teman di pesisir misalnya gitu ya. Itu tuh sebetulnya efek yang bisa kita rasakan. Kayak misalkan sekarang nih, dari adanya perubahan iklim kan si musim kemarau itu berkepanjangan gitu ya. Padahal seharusnya mungkin menjelang September ini harusnya kita biasanya gitu ya, kalau dulu zaman saya kecil di bulan-bulan yang ada berberannya gitu ya, mulai dari September, Oktober, November, Desember itu kita biasanya mulai memasuki musim penghujan, tapi sejauh ini sudah mau akhir Agustus belum ada tanda-tanda musim penghujan. Nah, efeknya ketika misalkan kita dikaitkan dengan ketahanan pangan, kan
si sawah ini butuh air gitu ya, butuh air. Dia tuh butuh air supaya bisa tumbuh, bisa hidup gitu ya, supaya nanti pada akhirnya bisa tumbuh dengan baik dan bisa dipanen sesuai dengan waktunya. Ketika tidak ada air yang tersedia untuk menghidupi sawah ini, untuk menghidupkan padi gitu ya, otomatis kan si produksi padi atau si beras ini kan akan berkurang gitu ya. Nah, otomatis itu juga akan mempengaruhi kita gitu ya, akan mempengaruhi keseharian kita. Jadi beras yang kita konsumsi misalkan menjadi terbatas karena si produksinya juga terbatas. Nah, itu salah satu efek dari perubahan iklim yang dekat gitu. Terus masalah yang ketujuh terkait dengan lingkungan yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Ini sebetulnya berkaitan dari yang tadi nomor 1 sampai dengan 7 itu. Nah, kan Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Karena apa? Karena kita punya banyak hutan gitu ya. Karena kita punya banyak hutan tropis gitu. Nah, namun keanekaragaman hayati ini sebetulnya mulai terancam karena tadi pertama adanya deforestasi, adanya perburuan liar, terus juga ada perubahan habitat karena perubahan iklim gitu. Kalau menurut data itu ya kan ini saat ini gini, Indonesia itu memiliki sekitar 3.000 spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah gitu. Bayangin tuh ada 3.000 gitu ya. Nah, misalnya contohnya gitu ya, spesies apa hewan-hewan kayak orangutan, terus harimau Sumatera itu berada dalam status kritis dan memerlukan upaya konservasi yang mendesak. Nah, kalau misalkan kita tidak melakukan upaya konservasi dari sekarang, mungkin 10 atau 20 tahun mendatang gitu. Nanti ketika kita punya anak gitu, si orang utan dan harimau Sumatera ini udah nggak ada gitu. Jadi mungkin nanti anak cucu kita tuh cuma bisa ngelihatnya dari gambar aja, dari foto-foto aja gitu. Padahal kita pas kita masih hidup gitu ya, misalkan orang tuanya masih hidup, kita sebagai orang tua masih hidup, kita masih bisa ngelihat secara langsung si orang utan atau harimau. Itu mungkin siapa ya terkait dengan kondisi lingkungan di Indonesia gitu ya. Terus ya gambaran secara umumnya paling tidak ada 7 hal yang penting dan urgent mengenai kondisi dan tantangan lingkungan di Indonesia gitu. Oke, betul ya Kak. Apalagi aku juga di daerah Sulawesi Tengah tuh ngerasain banget. Apalagi kan semenjak ibu kota pindah ya ke Kalimantan tuh Ke pembangunannya. IKN ya. Hmm. Bahkan kemarin tuh hampir apa ya istilahnya ini nih longsor gitu di daerah-daerah tempat-tempat untuk penambangan karena makin banyak lahan yang dibabat untuk tempat penambangan Di di beban ya. KM di Sulawesi Tengah tuh terdampak banget sih Kak. Hmm. Limbah-limbah dari Terdampak pasti. ini. Iya, Banyak ya dari hasil tambang itu ya. iya Kak. Kebetulan kan karena ini ibu kota mau pindah, jadi kami tuh agak lumayan terdampak. Apalagi paling dekat Lumayan kan. terdampak ya. Hmm, Paling lihat ya. iya. Oke. Selanjutnya nih Kak, kan Kakak nih sebagai aktivis lingkungan nih, sekiranya pengalaman apa Hmm. sih yang pernah Kakak dapat yang paling berkesan banget yang membuat Kakak tuh makin bersemangat untuk eh, apa ya menyebarkan informasi dan juga menyebarkan kebermanfaatan bahwa kita tuh harus segera gitu loh untuk cepat-cepat merawat lingkungan supaya nggak makin parah gitu. Semenjak kakak masuk di Iya, Kalimantan. oke. Oke. Paling tidak sebetulnya yang paling dekat gitu, yang paling dekat, yang paling mudah dengan seharian kita ya ini aja. Misalkan kita ambil contoh kayak sekarang cuaca lah gitu ya. Sekarang kan semakin ke sini cuaca tuh nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kalau zaman dulu tuh di Indonesia kan karena dia eh, masuk ke dalam kategori wilayah tropis gitu ya. Makanya kenapa kita cuma mengalami 2 cuaca gitu. Cuma ada musim panas sama musim hujan. Kalau dulu kan biasanya di sekitar Maret gitu ya, Maret sampai Agustus tuh kita biasanya memasuki musim kemarau. Nah, kalau terus biasanya dari September sampai Februari kita masuki musim hujan. Tapi kalau sekarang kayak karena adanya perubahan iklim dan perubahan iklim tadi disebabkan karena beberapa poin yang tadi gitu ya, mulai dari deforestasi, kebakaran lahan gitu ya, terus penurunan kualitas air, udara gitu ya, terus karena isu sampah juga. Nah, itu sih maksudnya yang paling kerasa di kami gitu ya, paling terasa dekat dengan keseharian kita itu sih mengenai perubahan iklim itu mempengaruhi banyak hal lah gitu ya, mulai dari cuaca, terus tadi ketersediaan pangan, ketersediaan bahan baku gitu. Nah, makanya kenapa sebetulnya itu yang menjadi apa ya, menjadi concern kami juga gitu ya. Kalau sebetulnya kalau saat ini kan di Saling sendiri kita fokus untuk di isunya pengelolaan sampah gitu ya. Meskipun kalau
fokus di pengelolaan sampah gitu. Jadi kita bikin semacam bank sampah, terus kampanye-kampanye yang kalau lakukan juga isunya banyak tentang sampah, meskipun juga kita mengangkat isu-isu yang lain gitu. Jadi program kegiatan kita juga banyak gitu ya. Kita mulai dari bikin workshop gitu, bikin talk show, bikin webinar, sampai kita bikin ada aksi juga kita lakukan. Kita sering nanam pohon, kita sering bikin clean up gitu ya, clean up di kota atau di pantai atau di sungai gitu. Terus kita juga bikin beberapa aktivitas kreatif itu, misalkan menggabungkan konser dengan kampanye untuk peduli lingkungan gitu. Terus ya kita itu sih maksudnya pengalaman-pengalaman yang menarik selama di Saling gitu ya. Dan kan membuat orang untuk peduli lingkungan itu tidak hanya cukup dilakukan dalam satu waktu gitu ya. Itu butuh proses yang panjang gitu ya. Nah, makanya kenapa itu juga sih yang membuat kami terus bisa bertahan dari 2018 sampai sekarang gitu ya. Kurang lebih sudah 6 tahun kita berjalan gitu. Nah, terus kampanye masih kita lakukan entah di sosmed ataupun baik secara langsung gitu ya. Mulai dari kita bikin ya kampanye untuk pendidikan, untuk edukasi gitu. Kita bikin aksi langsung juga untuk pemberdayaan misalnya gitu. Nah, itu maksudnya pengalaman-pengalaman yang menarik selama di Saling gitu. Jadi kita coba mengkombinkan antara pendekatan di online dengan pendekatan di offline gitu. Dan kita juga coba masukkan unsur-unsur kreatif di dalam mengkampanyekan isu lingkungan. Kenapa sih? Supaya nggak bosan, supaya nggak monoton. Apalagi untuk kayak Gen Z gitu ya. Untuk Gen Z, untuk Gen milenial kan narasi yang dibawa tuh harus menyenangkan dan relate dengan mereka gitu ya. Makanya kenapa kita juga bikin kampanyenya ya di sosmed misalnya gitu, kita coba menggunakan pendekatan atau bahasa-bahasa yang relate dengan target market kita lah gitu. Karena kita memang fokusnya di pemuda gitu. Begitu mungkin. Nah, tadi aku nangkep nih soal kata muda nih, karena targetnya Saling tuh emang anak-anak muda ya, Gen Z Iya, lah istilahnya. betul. Nah, kebetulan nih Kak, di Yayasan Kokalbe juga, ini kebanyakan tuh Mm, anak-anak muda semua, mahasiswa, kemudian ada siswa. Nah, mm, kira-kira nih Kak, sebagai kita kaum muda, apa sih langkah konkret atau langkah yang dapat kita ambil untuk Langkah konkret dapat ya. untuk merawat lingkungan? Mungkin menurut Oke, Kakak tuh apa? oke, siap. Paling tidak sebetulnya kalau yang saya rangkum tuh ada beberapa hal gitu ya. Misalkan kaum muda terutama kayak mahasiswa dan siswa SMA yang punya peranan penting dalam merawat lingkungan gitu ya, dengan banyak cara. Apalagi sekarang sebetulnya udah banyak platform gitu ya, di era media sosial kan banyak platform. Iya. Kita tuh lebih gampang atau lebih mudah mengakses satu informasi gitu ya. Tidak hanya informasi, bahkan ketika kita misalkan punya concern di satu isu, kita bahkan bisa ikut terjun langsung untuk ikut mengkampanyekan atau untuk ikut turun aksi gitu. Beda halnya kayak pas zaman saya dulu sekolah SMA atau kuliah gitu ya. Itu tuh masih jarang banget. Makanya kenapa saya juga bikin Saling tuh karena dulu di Sukabumi platformnya nggak ada nih gitu. Yang si komunitas muda gitu ya atau NGO muda yang fokus terhadap isu lingkungan. Makanya kenapa ketika nggak ada ya udahlah kita coba bikin aja gitu. Yang paling tidak sebetulnya ada beberapa hal gitu ya yang bisa teman-teman muda lakukan untuk memainkan peranan penting dalam merawat lingkungan. Yang pertama yaitu meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan. Jadi yang pertama kita fokus untuk mengedukasi diri sendiri dulu gitu sebelum kita terjun atau fokus untuk mengedukasi orang lain. Kita fokus untuk edukasi diri sendiri dulu, kita upgrade dulu gitu. Caranya yaitu dengan mempelajari isu-isu lingkungan gitu ya, terus memahami dampak-dampaknya, supaya nanti kita tahu juga kita harus ngapain gitu. Kita udah paham isunya, udah paham problemnya, tantangannya di mana, terus selanjutnya kita harus ngapain gitu. Misalkan ya tadi contohnya, misalkan kita bisa ikut dengan NGO atau komunitas yang ada, misalkan kayak teman-teman ini kan teman-teman muda juga misalkan ikut Yayasan Go Kalbe gitu ya, karena teman-teman mungkin punya isu atau concern yang sama dengan visi misinya si yayasan ini gitu ya. Makanya kan teman-teman ikut bergabung gitu ya, ikut terlibat di dalamnya, ikut mengkampanyekan, bahkan ikut aksi gitu, terus bikin kegiatan semacam ini. Terus yang kedua sosialisasi. Nah, sosialisasi ini ya bentuknya kayak gini gitu, kayak kita bikin seminar, bikin workshop, bikin live Instagram sekarang gitu ya, nggak perlu kayak Zoom atau Google Meet gitu ya. Itu yang kedua. Terus yang kedua mungkin bisa menerapkan
gaya hidup bukan zero waste, less waste. Kalau zero waste kayaknya itu tuh tantangan yang cukup sulit gitu ya menuju Indonesia atau menuju dunia nol sampah itu, karena selama kita masih mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme gitu ya, si kemasan plastik di dalam dunia industri itu nggak akan bisa dihilangkan sama sekali gitu. Makanya kenapa yang bisa kita lakukan kampanye yaitu less waste, itu mengurangi sampah gitu. Nah, caranya gimana ya? Dengan cara mengurangi penggunaan barang sekali pakai, terus kayak beralih ke produk yang dapat digunakan kembali. Misalnya kalau pergi kemana-mana, pergi ke sekolah, pergi ke kampus gitu ya, atau pergi beraktivitas keluar dari rumah kita bawa tumbler gitu ya. Terus kalau misalkan makanan bawa Tupperware. Terus kalau misalkan kita mau belanja ke minimarket, kita bawa tote bag gitu. Nah, Iya. itu. Iya. Terus semisal itu tahap awal. Kalau misalkan kita terlanjur misalnya gitu ya, ketika keluar lupa bawa tumbler, bawa Tupperware, bawa tote bag gitu ya. Kemudian kita ketika perlu jajan belanja kan kita otomatis akan menghasilkan sampah organik atau sampah plastik gitu ya. Nah, sebisa mungkin sih sampah yang kita hasilkan itu jangan dibuang, tapi kita bawa ke rumah untuk di recycle gitu. Kan sekarang banyak lah si video tutorial juga, termasuk kami juga di Saling sebetulnya ada bikin banyak workshop gitu ya, workshop recycle, mulai kayak dari setrika kresek, jadi kreseknya kita bikin pouch, bikin tote bag, terus baju juga ada yang kita bikin tote bag gitu. Nah itu sebetulnya banyak lah sekarang gitu ya, tutorial untuk melakukan recycle gitu ya, dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Terus yang kedua, langkah yang ketiga dan ini juga penting ya, program tanam pohon gitu ya. Kalau jadi penanaman pohon misalnya dengan cara kita mengorganisir atau berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon di lingkungan sekitar kita gitu. Dan nggak perlu, misalkan kita nggak perlu ditarget dalam sebulan harus nanam 1.000 pohon, nggak perlu. Yang penting setiap hari misalnya kita berprogres, atau setiap minggu misalnya kita nanam satu pohon gitu. Karena yang kita lihat kan konsistensinya gitu ya. Itu mungkin yang program yang ketiga, yaitu program tanam pohon. Selain tadi sudah ditanam ya tentu harus dipelihara gitu ya si pohonnya gitu. Terus yang keempat yaitu dengan pembersihan lingkungan, yaitu aksi bersih-bersih. Kalau sekarang kan di Indonesia ada kegiatan bersih-bersih serentak yang namanya World Clean Up Day. Nah itu biasanya di bulan September tuh, mungkin bulan depan gitu ya. Itu aksi serentak bersih-bersih yang dilakukan di kurang lebih seratusan negara termasuk di Indonesia gitu. Nah teman-teman mungkin nanti bisa ikut itu juga tuh gitu. Bisa ikut mengkampanyekan dan untuk turun secara langsung gitu ya, berkontribusi secara langsung untuk ikut aksi clean up gitu ya, di kota masing-masing, karena selain di banyak negara, di Indonesia juga itu terjadi atau biasanya diselenggarakan di banyak kabupaten, kota, dan provinsi gitu di Indonesia gitu. Itu, dan kebetulan untuk di Sukabumi sendiri, Saling juga jadi inisiator WCD-nya gitu dari tahun 2019 sampai dengan sekarang kita masih berjalan gitu. Itu yang keempat, ada pembersihan lingkungan atau clean up. Yang kelima ada efisiensi energi. Nah, efisiensi energi apa sih gitu ya, si efisiensi energi ini? Yang pertama yaitu adalah hemat energi dengan menggunakan listrik yang bijak di rumah dan sekolah gitu. Kayak mematikan lampu dan perangkat elektronik yang nggak digunakan. Jadi ketika teman-teman misalkan pagi-pagi ini pergi ke sekolah atau ke kampus, masih bisa mungkin sih lampunya minimal dimatiin, karena kan teman-teman nggak ada di ruangan itu gitu, nggak ada di kamar atau di kamar kosan gitu ya. Terus kayak casan handphone sih ini biasanya sering gitu ya, masih nempel meskipun nggak dipakai gitu. Padahal ketika itu masih mencolok ke sumber listrik kan itu juga kita sedang mengkonsumsi lah gitu ibaratnya. Ada listrik yang teralirkan, ada listrik yang kita konsumsi gitu. Nah itu hal-hal kecil kayak gitu sebetulnya juga bisa membantu kita dalam merawat lingkungan gitu. Terus yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, yang keenam misalnya transportasi ramah lingkungan. Sekarang kan udah banyak lah gitu ya kendaraan listrik, meskipun itu masih debatable gitu ya, karena sumber listrik yang masih kita gunakan saat ini kan kita masih pakai energi fosil, terutama kayak batu bara. Nah, di mana batu bara itu selain tadi mungkin Aisyah itu relate karena pertambangan gitu ya, kan menimbulkan efek buruk si galiannya gitu ya. Terus di sisi lain juga dari hasil bakaran si batu bara kan menimbulkan emisi. Nah, itu masih debatable selama belum ada alternatif produksi listrik yang lebih ramah lingkungan, misalnya dengan menggunakan energi terbarukan, si kendaraan listrik ini belum sepenuhnya bisa jadi solusi juga gitu.
Terus tadi misalnya selanjutnya yang ketujuh yaitu mengelola air, misalkan dengan cara menghemat air, terus mengurangi konsumsi air dengan cara sederhana, misalnya menutup keran saat sikat gigi atau mandi dengan efisien gitu. Jadi kita pakai air tuh ya yang memang kita gunakan aja gitu. Si air tuh jangan ketika kita di kamar mandi itu jangan dibiarkan mengalir sampai berceceran gitu ya. Padahal nggak kita pakai gitu. Itu sih kurang lebih ya mungkin apa yang bisa dilakukan gitu ya. Terus Iya, selanjutnya ya ada dukungan untuk kebijakan lingkungan, terus ikut kampanye dan ikut aksi yang pasti kayak gitu. oke Kak. Dari sini tadi aku nangkep soal Kakak sempat nyinggung World Clean Up Day. Nah, jadi teman-teman Ya, teman-teman nih apa ya malu untuk males nih kayak ih aku butuh teman untuk bersih bersih gitu kan takut nggak mau sendiri ya bisa banget di World Clean Up Day karena di Semarang ikut di sosial Kabupaten ya. ada ada saling Ada ID ya. ya, ya, ya. Nah, Hmm. kebetulan di Palu juga ada teman-teman dari komunitasku, Trust Di Ranger. Palu. Jadi banyak banget komunitas yang ada teman jangan malas untuk cari tahu gitu loh. Jadi nggak ada kata nggak mungkin dan nggak ada kata ya males segala macam gitu karena semuanya tersedia teman-teman sekarang. Betul banget. Ya, betul. Hmm. Nah, kemudian Mungkin nih Kak, pem- kita bicara tentang langkah kecil. Kira-kira nih sebagai kaum muda, kakak generasi muda tuh apa sih tantangan dan peluang yang dapat kita dapatkan ketika kita tuh ikut serta dalam merawat lingkungan, Kak? Mungkin dari pengalaman kakak sendiri, tantangan Oke. yang kakak dapatkan tuh semenjak turun menjadi aktivis lingkungan tuh apa, Kak? Kalau misalkan kita ngomongin tantangan gitu ya. Bentar ya, ada tamu dulu. Ayo. Kalau misalkan kita ngomongin tantangan, sebetulnya ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama, jadi kurangnya kesadaran dan pengetahuan. Masalah yang menjadi problem ya, jadi inti masalahnya yaitu banyak generasi muda yang mungkin belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu lingkungan atau dampak tindakan mereka terhadap lingkungan. Gitu ya. Solusinya ya kita mau nggak mau harus meningkatkan, kita harus punya rasa penasaran gitulah ya. Kita harus meningkatkan edukasi lingkungan, misalkan di sekolah atau di kampus gitu ya. Terus kita juga harus memanfaatkan si media sosial untuk menyebarluaskan informasi atau cari informasi. Karena kan sekarang ya informasinya tersedia banyak dan bisa diakses dengan mudah lah gitu ya. Terus tantangan yang kedua ya mungkin keterbatasan sumber daya gitu. Nah, masalahnya mahasiswa dan siswa ini kan seringkali memiliki keterbatasan finansial lah gitu ya. Itu masalah klasik kayaknya. Dan akses terbatas ke sumber daya untuk melakukan proyek-proyek lingkungan gitu. Solusinya tadi sebetulnya ya cari dukungannya dari organisasi pemerintah, pemerintah lokal gitu ya atau sponsor untuk mendanai proyek-proyek lingkungan karena sekarang kan banyak ya selain NGO terus kayak dana-dana untuk dapat grant misalnya untuk ikut-ikut lomba tuh banyak mungkin si Kalbe juga mungkin ada menyediakan tuh si perusahaannya gitu ya. Kita bisa ikut untuk cari dana hibah, cari dana grant dengan mengajukan ide-ide kita gitu ya di dalam misalkan kita punya ide untuk mengurangi satu masalah lingkungan di kota yang kita tempat tinggali. Gimana sih caranya cari dana ya dengan cara ikut grant gitu ya, dengan cara ikut dana hibah gitu. Terus masalah yang selanjutnya yaitu kurangnya dukungan dari lingkungan sosial. Nah, kadang-kadang kan kita juga mengalami masalah dilematis kayak kita butuh dukungan dari keluarga, dari teman atau masyarakat gitu ya. Tapi kemudian ketika kita bikin aksi, si tadi orang-orang terdekat kita justru malah nyinyir gitu ya. Bahkan menentang mungkin inisiatif lingkungan kita. Nah, ya solusinya kita jangan apa ya, jangan sampai turun semangatnya karena hal itu. Karena nanti kan mungkin mereka sekarang ya begitu karena belum sadar dampaknya aja gitu, belum sadar si dampak buat mereka, tapi nanti justru itu jadi tugas kita untuk menyadarkan mereka. Itu mungkin ya apa ya beberapa terkait dengan tantangan gitu ya. Kalau peluang mah ya tadi sebenarnya banyak. Sekarang kemajuan teknologi sudah cukup pesat, akses kita terhadap informasi gitu ya cukup bisa diakses dengan gampang, dengan mudah, dengan cepat gitu ya. Terus juga kesadaran itu misalkan terus kesadaran generasi muda di Indonesia, terus di Indonesia kan
Sekarang sudah banyak lahir NGO, sudah banyak pemimpin muda iklim bahkan ya, yang lahir gitu ya dari Indonesia San. Gitu. Terus misalnya ya itu sih. Terus dukungan dari organisasi dan pemerintah juga sekarang sudah mulai banyak gitu ya. Terus terkait kreativitas dan inovasi itu salah satu peluangnya. Sekarang kan sudah banyak solusi untuk mengatasi masalah lingkungan itu dengan pendekatan kreativitas dan inovasi, tidak ada monoton kayak gitu aja. Kalau misalkan teman-teman di kota besar, terutama di Jakarta tuh sekarang kan ada. Jadi ketika kita mau ngumpulin sampah, buang sampah tuh sudah bisa lewat mesin loh gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya. Ya, jadi yang setor sampah yang memang mesinnya kayak vending machine. Kalau vending machine kan itu dia mengeluarin minuman gitu ya. Kita beli pakai koin, dia ngeluarin minuman. Nah, kalau misalkan si reverse vending machine ini namanya, ketika kita buang sampah plastik, kita jadi masukin si sampah plastiknya ke dalam mesin itu. Nanti kita dapat poin, si poinnya bisa ditukar. Nah, itu udah terjadi loh gitu. Kan itu salah satu bentuk kreativitas dan inovasi di dalam mengatasi masalah isu lingkungan. Terus ya tadi peluang selanjutnya yaitu membangun kemitraan, kolaborasi sekarang kan banyak. Nah, kayak sekarang yang dilakuin teman-teman Yayasan KUKB kan, misalkan berjejaring dengan saling gitu ya. Misalkan Aisyah ada di Palu tapi ternyata bisa berjejaring dengan kita teman-teman yang ada di Sukabumi gitu. Jadi sekarang tidak terbatas lagi dengan teritori atau dengan wilayah gitu. Itu semungkinnya, maksudnya terkait dengan tantangan dan peluang tadi gitu ya. Tantangan ada tapi peluangnya juga ada gitu. Sekarang tinggal kitanya aja nih gitu. Tinggal di kitanya aja sih gitu. Oke. Keren-keren ya Kak, karena sekarang tuh apa ya, perkembangan teknologi itu sebenarnya udah ada, cuman ya kita aja yang Ya, cari tahu lagi gitu. Oke. Nah, di sini Kak ada pertanyaan nih dari sahabat Kakak, dari Adi Nur Halisa. Izin bacain ya Kak. Nah, di sini mau nanya Kak, salah satu negara yang sangat memperhatikan lingkungan adalah Jepang. Menurut Kakak, kenapa sih Indonesia sulit konsisten seperti Jepang dalam upaya menjaga lingkungannya? Mungkin kenapa tuh Kak? Kira-kira menurut Kakak? ini ini sebetulnya berkaitan dengan kalau misalkan teman-teman ngikutin kasusnya di Jepang itu misalkan sama modelnya dengan di Singapura gitu ya. Kenapa orang-orang di Jepang dan Singapura tuh bisa disiplin karena Halo Kak? ketika misalkan kayak di Singapura, halo halo halo, jelas nggak suara saya? Jelas suaranya, halo? Oke, udah tadi Kak. Misalnya ketika di Singapura kan ada aturan kita tidak boleh merokok sembarangan gitu ya. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngerokok di Singapura itu ada fasilitas tersendiri, ada fasilitas khusus gitu ya. Nah kalau misalkan ketika orang Indonesia pergi ke Singapura, si orang Indonesia ini kan pada akhirnya dia jadi disiplin gitu ya. Dia bisa mengikuti aturan di sana gitu ya. Nah, itu yang pertama terkait dengan kebijakan dengan aturan. Jadi kita harus menerapkan kebijakan dan aturan yang ketat untuk bisa mengatur. Halo Kak? Halo, ada suaranya kah? Ah, udah. Tadi Halo, hilang suaranya. ada. Oke, sekarang Oke. Tadi yang pertama tadi kita harus punya aturan yang ketat karena mau nggak mau si orang ini sebetulnya orang itu tidak akan berubah gitu ya kalau dia yang pertama orang tidak akan berubah atau merubah kebiasaan kalau dia tidak ngerasain dampak atau yang ngerasain dampak buruk dari hal-hal yang diabaikan misalnya kayak gitu. Nah, tinggal dibikin itu aja sebetulnya nanti gitu ya. Si kebijakan itu biasanya jadi arahkan untuk mengatasi dua itu. Apakah kita akan meningkatkan benefit atau kita akan memberikan halo mereka Kak? sudah merasakan dampak dari halo 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 Nah, oke. halo Ya kan sudah. ada mungkin kalau di Jepang dan Singapura kan sudah
mungkin merasakan dampak negatif dari misalkan tadi contoh simpelnya yang merokok sembarangan gitu ya. Selain misalkan menimbulkan polusi udara gitu ya. Terus juga misalkan sampah puntung rokoknya berserakan di mana-mana, makanya kemudian mereka bikin aturan tuh gitu karena mereka udah ngerasain dampaknya gitu. Nah, itu sih. Karena kalau misalkan untuk ini kalau misalkan kita mau ngomongin transformasi sosial yang cepat ya dibikinnya lewat supaya orang bisa lebih peduli lingkungan gitu ya. Supaya orang bisa lebih aware lingkungan ya lewat kebijakan, lewat aturan. Kecuali kalau misalkan kita mau proses transformasi sosialnya bergeraknya lambat, ya dilakukannya yaitu dengan edukasi gitu. Makanya kenapa juga kita di Saling punya program namanya Saling Goes to School atau Saling Jagoan ke Sekolah kita. Jadi kita turun ke sekolah-sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA untuk mengenakan isu-isu lingkungan sedini mungkin gitu ya. Karena kan mereka ibaratnya masih fresh lah gitu ya, pikirannya masih segar, masih fresh. Mereka juga generasi yang akan meneruskan kelak gitu ya, akan yang meneruskan kelak gitu ya. Makanya kenapa sedari mungkin kita coba tanamkan isu-isu lingkungan kepada mereka supaya akan ada lebih banyak orang yang lebih banyak peduli lingkungan dan ya cukup mudah gitu, maksudnya dipengaruhi kalau misalkan masih muda. Beda halnya misalkan kalau sudah beranjak dewasa kan sudah punya idealisme, sudah punya ego sendiri lah gitu, itu agak cukup sulit gitu. Makanya itu juga yang jadi salah satu visi kita ya, kita ingin investasi di sumber daya manusia gitu. Nah, gimana sih cara investasinya? Yaitu kita coba bikin program yang untuk masuk ke lingkungan pendidikan mulai dari PAUD sampai SMA gitu. Nah, isu-isunya yang kita bawa isu-isu yang ringan yang dekat dengan keseharian mereka, terus juga dengan bahasa yang sederhana. Kadang juga kita bikin workshop gitu ya, ada prakteknya supaya nggak ngebosenin gitu. Kita juga kemudian jangka panjangnya kita bikinin kayak ambasador-ambasador di tiap sekolah gitu, ambasador atau duta-duta lingkungan di tiap sekolah gitu. Yang mereka nanti tugasnya untuk mengampanyekan atau menyebarluaskan informasi tentang lingkungan di sekolahnya gitu. Terus juga kita libatkan mereka di acara-acara saling, entah jadi volunteering atau misalkan jadi narasumber gitu. Gitu aja. Oke, iya benar banget Kak, karena ya kalau kita mau ajarin yang udah dewasa tuh agak susah, karena Jepang atau Singapura tuh memang mereka dari kecil udah diajarin. Iya, dari Dan kecil. benar banget sih. Iya. Itulah tantangan Indonesia sekarang, jadi kita tuh harus perbanyak sekolah-sekolah yang memang fokusnya tuh selain akademik juga untuk menjaga lingkungan juga, karena Iya, kalau untuk diajar udah kuliah mungkin atau udah kerja tuh agak susah sudah, karena mereka sudah punya agak susah. betul banget sih Kak. Nah, kemudian nih Kak, sesuai tema kita, karena kan kita nih tema lingkungan, terus alasannya tuh untuk kaitkan dengan Food RI. Nah, kira-kira nih apa sih, kenapa sih dengan kita menjaga lingkungan atau merawat lingkungan tuh bisa menciptakan rasa nasionalisme atau jiwa kepahlawanan dalam diri kita, Kak? Mungkin dari kakak pribadi itu Oke. gimana sebenarnya? Ya sudah. Kan menjaga lingkungan itu bisa dianggap sebagai bentuk patriotisme atau sifat kepahlawanan itu karena ada hubungan yang mendalam antara keberlanjutan lingkungan gitu ya dengan kesejahteraan serta kemajuan satu negara gitu ya. Misalnya apa contohnya ini misalkan untuk kesejahteraan. Nah, jadi kontribusi kita terhadap kualitas hidup dan lingkungan yang baik itu kan bisa meningkatkan kesehatan gitu ya. Jadi lingkungan yang bersih dan sehat itu akan langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat gitu ya. Nah, dengan menjaga lingkungan, otomatis kita itu berkontribusi pada kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga negara. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan gitu ya, terhadap sustainability gitu ya. Nah, menjaga lingkungan itu kan menjaga lingkungan dengan cara ngedukung pembangunan berkelanjutan itu artinya memastikan bahwa sumber daya alam dan ekosistem yang ada sekarang ini tetap tersedia untuk generasi mendatang gitu ya. Karena kita nggak serakah gitu ya di dalam mengelola sumber daya alam gitu ya. Kita tetap menggunakannya dengan bijak lah gitu istilahnya. Nah, dengan cara kita apa mengelola sumber daya alam secara bijak ini,
Artinya secara otomatis kita juga akan mendukung stabilitas sosial dan ekonomi jangka panjang gitu. Karena untuk generasi mendatang, untuk anak cucu kita, si sumber daya alam dan si ekosistemnya masih tersedia dengan baik karena kita kelola dengan bijak. Jadi mereka bisa regenerasi terus menerus gitu. Jadi tidak akan hilang sama sekali gitu. Akan terus tersedia gitu. Terus yang kedua yaitu sebagai kebanggaan dan identitas nasional. Apa sih gitu nah? Kayak si kan Indonesia tuh memiliki kekayaan alam yang sangat beragam ya. Tadi balik lagi kita ke apa keanekaragaman hayati gitu ya. Termasuk salah satu berkah mungkin yang dikasih Tuhan yang Maha Esa ke Indonesia itu yaitu hujan tropis gitu ya, hutan hujan tropis gitu ya. Terus kayak laut yang kaya, terus keanekaragaman hayati. Nah, dengan cara melestarikan lingkungan berarti juga kita ngejaga warisan alam ini gitu ya, ngejaga apa yang udah Tuhan kasih ke kita gitu ya. Nah ini juga kan merupakan bagian penting dari identitas nasional dan kebanggaan kita sebagai warga Indonesia gitu lah. Ketika kita udah dikasih ya kita harus rawat, kita harus jaga gitu. Nah itu juga selain itu tindakan ngejaga lingkungan ini kayak nunjukin cinta dan kepedulian kita terhadap tanah air gitu. Nah ini juga mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap negara dan tempat tinggal kita sih gitu dengan cara merawat dan menjaga. Terus selanjutnya peran patriotisme selanjutnya yaitu peran di dalam pembangunan negara. Nah, misalnya dengan apa sih? Nah, misalkan pelestarian lingkungan kayak tadi misalkan nanam pohon, terus pengelolaan sumber daya yang baik. Nah, itu tuh bisa mengurangi resiko bencana alam. Bencana alam kayak banjir, longsor mungkin gitu ya. Terus kayak tadi misalkan kalau si pembukaan tambangnya tidak dilakukan secara masif dan sembarangan kan otomatis bisa mengurangi bencana alam kayak longsor gitu ya. Mungkin yang relate dengan Aisyah. Nah, dengan cara kayak gini tuh ini ngebantu melindungi infrastruktur dan kehidupan masyarakat gitu. Terus juga ngurangin beban pada sumber daya negara di dalam penanggulangan bencana. Gitu. Selanjutnya yaitu mendukung ekonomi hijau. Jadi lingkungan yang terjaga itu mendukung ekonomi hijau dan industri ramah lingkungan gitu ya. Terus menciptakan peluang kerja baru. Kayak sekarang kan udah mulai banyak lah istilah green jobs atau pekerjaan hijau. Nah, itu tuh mulai banyak tuh si green job gitu ya di market di market kerja tuh kayak gitu. Terus ya ini juga jadi tanggung jawab generasi gitu. Jadi ini jadi tanggung jawab kita sebagai kaum muda untuk mewariskan lingkungan yang baik untuk generasi yang mendatang. Jadi kita perlu memastikan bahwa generasi mendatang itu akan mewarisi lingkungan yang masih dapat dinikmati dan dimanfaatkan gitu. Ini bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara gitu ya untuk membuat keputusan yang mendukung kesejahteraan di masa depan gitu. Terus ya ini juga jadi teladan untuk generasi muda gitu ya dengan cara kita berperan aktif di dalam menjaga lingkungan kita tuh ngasih teladan yang baik ke generasi mungkin yang di bawah kita lah gitu ya. Sekarang kalau Aisyah sekarang masih kuliah itu tuh akan jadi bisa ngasih teladan ke adik-adik yang masih yang masih sekolah di tingkat sekolah pada SMA, SMP, SD gitu ya. Tentang misalnya tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan gitu. Terus ya keterlibatan di dalam komunitas misalnya gitu dengan cara meningkatkan kesadaran sosial gitu. Nah, terus selanjutnya ya ini sih untuk meningkatkan citra internasional kita gitu, citra internasional Indonesia di dalam komunitas global kan Indonesia itu kan bagian dari komunitas global gitu ya dan tindakan pelestarian lingkungan yang kita lakukan itu akan meningkatkan citra baik kita, citra baik Indonesia itu di mata dunia gitu. Terus tunjukin komitmen kita terhadap perjanjian internasional kayak perjanjian Paris tentang perubahan iklim gitu kan. Nah itu sih maksudnya apa ya kalau misalkan dikaitkan dengan ngejaga lingkungan dengan patriotisme yang kaitannya dengan HUT RI yang ke-79 tadi. Oke, itu karena mungkin Ya, kalau patriotisme tuh lebih ke kayak cara untuk memerdekakan Indonesia. Nah sekarang tuh ya, patriotismenya gimana cara kita mewariskan dan terus menjaga apa yang telah diberikan kepada kita. Contohnya lingkungan yang ya betul. kemudian banyak cagar alam dan lain sebagainya. Ya, Nah, itulah tadi jawaban keren dari Kak Rusanto, narasumber kita. Dan bagi sahabat kakak yang mau bertanya,
dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau tidak di bagian box question. Nanti akan aku bacain dan Kak Ruswanto akan jawab pertanyaan dari sahabat kakak semua. Mungkin kepada sahabat kakak yang ingin bertanya, aku persilahkan. Ayo sahabat kakak, banyak banget ilmu yang kita dapat hari ini. Sayang banget kalau kita nggak manfaatin kesempatan ini untuk menggali ilmu itu lebih dalam lagi. Makanya Kak Ruswanto tuh dari Saling ID, di mana Saling ID itu platform yang kalau dibilang udah besar, nggak kayak platform lainnya. Jadi pastinya bakal banyak ilmu yang sahabat kakak dapetin hari ini. Ayo sahabat kakak yang mau bertanya, silahkan. Oh iya nih Kak, sambil mengisi kekosongan kita, mungkin dari Saling ID itu ada nggak sih Kak kayak kegiatan volunteering? Karena kebetulan tadi tuh aku baca-baca ternyata ada yang nanya nih katanya di Sukabumi ada nggak sih Kak event-event gitu untuk volunteering gitu? Supaya kami juga ikutan Ada. orang-orang dari Sukabumi pengen gitu juga Ada. gitu. Ya, ada. Yang terdekat yang saat ini sedang develop ada nama programnya Saling Goes to School atau Saling Jagoan Sekolah. Jadi kita akan memberikan, kita akan masuk ke sekolah-sekolah gitu ya. Kita akan memberikan edukasi, tapi nggak cuma lingkungan isunya yang kita bawa. Isu yang kita bawa itu ada juga tentang bisnis, tentang perencanaan keuangan, tentang hukum, tentang komunikasi gitu ya. Terus materi-materi lainnya yang kira-kira dibutuhkan. Saat ini kita sedang merancang untuk masuk ke sekolah-sekolah di tingkat SMA dulu. Kita fokus di Kota Sukabumi mungkin di awal kegiatannya akan berlangsung di awal September. Terus misalkan kalau terkait dengan volunteering nanti mungkin biasanya di akhir September kita akan bikin WCD yang tadi clean up day itu ya. Mungkin itu di akhir September biasanya kita juga akan butuh volunteering karena biasanya ketika WCD itu kita ngelibatin banyak volunteer tuh bisa sampai bahkan ketika kita bikin pertama kali itu bisa sampai ngumpulin volunteer tuh bisa sampai 500 orang tuh gitu. Wah, banyak juga ya. 500-an orang yang ikut aksi bersih-bersih itu gitu. Jadi Itu mungkin di September ya. Terus September mungkin nanti ya di Oktober, di November akan rencananya akan ada beberapa program lagi juga yang akan dijalankan karena in general ya kita sebetulnya banyak programnya itu tidak hanya secara langsung edukasi tentang lingkungan aja gitu, tapi kita bisa ngegabungin uh, kampanye lingkungan itu dengan kegiatan lain. Contohnya kayak kemarin kita sempat bikin namanya saling healing, jadi kita ngelukis di alam gitu ya, ngelukis di alam, terus sambil juga kita menghadirkan satu sesi untuk curhat bareng lah gitu. Karena kan, nah itu sebenarnya kita coba kaitin masalah lingkungan dengan masalah kesehatan mental gitu ya, yang sekarang kan lagi ramai nih di kalangan Gen Z gitu ya. Misalnya kegiatan-kegiatan kayak gitu dilakukan, jadi kita tuh nggak cuma fokus ke lingkungan aja tuh, kita juga coba ngangkat isu-isu lain, tapi si kampanye tetap kita sisipin si isu-isu lingkungannya gitu. Kegiatan-kegiatan tadi kayak contohnya kayak tadi bentuknya gitu ya, kita melukis di alam sambil ada satu sesi kita misalkan curhat bareng dengan praktisinya yang lulusan psikologi atau lulusan bimbingan konseling gitu. Kayak gitu. Nah, jadi bagi Kalau sahabat mau kakak, tahu info ya pantengin aja terus aku cari. iya. Jadi bagi sahabat kakak yang di domisili Sukabumi, jangan lupa pantengin Saling ID ya, karena ternyata bakal banyak program-program di bulan depannya. Oke, nah ternyata sahabat kakak kalau emang udah nggak ada yang bertanya, di sini untuk mengakhiri sesi tanya jawab kita, atau sesi diskusi kita, mungkin dari kakak ada harapan nggak nih untuk kedepannya tentang lingkungan Indonesia atau enggak harapan dari Saling ID untuk lingkungan Indonesia, Kak? Harapannya, kalau harapan ya tentu harapan kita semua gitu ya, akan ada banyak orang terutama generasi muda yang masih muda-muda gitu ya, yang masih punya energi yang semangat yang besar gitu ya, yang peduli lagi terhadap isu-isu lingkungan gitu. Karena kita punya tagline kalau bukan kita siapa lagi gitu, jadi ya mesti kita dulu aja gitu, semuanya mesti dimulai dari kita diri sendiri gitu ya. Harapannya itu sih supaya si gerakan
atau komunitas atau orangnya itu semakin hari itu semakin berlipat ganda gitu yang menyuarakan gitu. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi gitu yang peduli tentang itu ini Amin, semoga harapannya terwujud gitu ya. mungkin Aisyah. Semoga harapan dari kakak dan juga kita semua dapat terwujud dan menciptakan lingkungan Indonesia yang lebih bersih lagi, lebih terjaga lagi ke Iya. depan. Amin. Nah, tak terasa ternyata udah 60 menit nih, udah berlalu Kak, dan sahabat kakak semua. Untuk mengakhiri sesi diskusi ngoceh kita hari ini, mungkin aku mau dengan Oke. semangat dari kakak, mungkin menciptakan atau membakar semangat dari sahabat kakak untuk segera merawat dan melestarikan lingkungan Indonesia, Kak. Khususnya lingkungan di sekitar mereka deh, gitu. Kepada kakak Ya, disilahkan. kata-katanya paling ya ini sebetulnya kan coba kalian maksudnya cari hal yang relate gitu ya, yang paling dekat dari dampak isu lingkungan gitu ya. Supaya ketika kita ngelakuin sesuatu itu datangnya dari diri kita sendiri gitu. Karena kita ngerasain dampak buruknya lah minimal gitu ya. Kan sekarang kan musim kemarau yang berkepanjangan gitu ya. Nah, gimana caranya misalkan supaya si kita mengurangi perubahan iklim? Ya caranya misalkan dengan cara nanam pohon yang paling gampang gitu ya di belakang rumah gitu ya. Nah, itu cara-cara kecil itu sebetulnya kita jangan mengkerdilkan cara-cara yang sederhana dan kecil seperti itu gitu. Karena kalau misalkan dilakukan oleh banyak orang kan itu juga akan bisa bermanfaat banyak untuk bumi, untuk manusianya gitu. Nah, itu jadi sekecil apapun hal yang kalian lakukan, entah misalkan dengan cara atau dengan cara misalnya nge-share tentang isu lingkungan di sosmed teman-teman, itu juga sudah satu kemajuan atau sudah satu langkah yang besar gitu ya, yang bisa dilakukan gitu. Itu sih oleh aku gitu. Jadi ya apapun, nah, jadi sebisa mungkin manfaatkan apa yang terdekat dari diri kita untuk mengampanyekan satu isu yang memang kita peduli di dalamnya. Terima kasih Kak untuk pesan motivasinya. Jadi, Oke, sama-sama. jadi tidak ada kata terlambat ya sahabat kakak untuk Iya, bersama betul. merawat lingkungan ini. Walaupun sebenarnya Indonesia udah lumayan parah, tapi itu bukan kata terlambat teman-teman, karena pasti Iya, akan ada celah bukan terlambat. apa ya, meningkatkan kelestarian lingkungan Indonesia lah, khususnya di daerah teman masing-masing, teman-teman masing-masing. Pastinya setiap daerah tuh punya tantangan masing-masing dan pasti cara-caranya tuh akan berbeda. Jadi jangan pantang semangat Beda-beda. untuk berbuat baik terhadap lingkungan dengan cara yang sederhana seperti mungkin dengan menggunakan tumbler atau enggak paling sederhana tuh kalau mau beli-beli ke pasar mungkin bisa pakai tote bag ya, nggak Iya, usah dulu pakai buat kantong tote plastik. bag ya. Kantong plastik bilang aja ada tote bag nih Bu gitu. Iya benar. Betul. Nah, berakhirnya diskusi kita kali ini juga aku ucapin terima kasih kepada Kak Ruswanto yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita hari ini, dan juga aku ucapin terima kasih sebanyak-banyak kepada sahabat kakak yang udah berpartisipasi aktif, terutama yang udah bertanya dan juga menyimak sampai akhir ini. Jadi juga aku tak lupa untuk mengingatkan kepada sahabat kakak, jangan bosan-bosan untuk pantengin terus IG dari Yayasan UKID, karena banyak sekali program-program luar biasa yang bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, khususnya seperti ngoceh kali ini. Nah, sekian dari aku dan juga Kak Ruswanto, aku pamit undur diri Kak, dan juga terima kasih sekali lagi Kak untuk waktunya. Semoga kakak dan Sama-sama. Salim.id semakin sukses, semakin berkembang dan memberikan Amin. manfaat Amin. untuk Indonesia. Oke, Amin. aku nilai sendiri Kak. Bye-bye Kak. Bye-bye Oke. sahabat. Dadah. Saya